Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel Miss Bella Stories. Kali ini aku kedatangan tamu istimewa dalam hidup aku. Dia sering banget dibilangin mirip sama aku waktu kecilnya. Apakah sekarang ini masih mirip? Kita lihat saja. Temen berantem aku, temen main aku, dan temen jambak-jambakan aku. Tapi bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar channel aku makin mantap. Oke. Kenalin, namanya siapa? Hai, kenalin, nama aku Reza Hamada, biasa dipanggil Echa. Echa ini siapanya aku sih? Jadi adik kita tuh beda 2 tahun, tapi kadang suka dibilang kakaknya. Gimana dong? Apakah wajahku boros? Enggak ya. Jadi dia ini adalah adik aku yang usianya itu terpaut 2 tahun dari aku. Oke, jadi adik aku ini, Echa ini bermain aktif di TikToknya, nggak YouTuber nih, Cak. YouTube sih. Kita baru punya sedikit, baru. Jadi kalau misalkan bagi para pengguna TikTok, silahkan berteman berkawan dengan adik aku ini, Echa. Di situ banyak banget videonya. Silahkan di follow di akunnya @hamadareza. @hamadareza. Oke. Tapi kita ini nggak kayak adik kakak, tapi udah kayak temen. Jadi kemana-mana bareng, dan dulu itu sering banget dibilangin kalau ini adalah kakak aku. Karena lebih bongso dan ini lebih. Dan aku badannya lebih imut kecil. Imut aja lah. Padahal pendeknya. Aku setelah kita menikmati masa kecil, masa main-main bareng, sampai tibalah pada aku menikah pada Oktober 2014, dan setahun kemudian di bulan yang sama pada Oktober 2015 adik aku ini menikah dengan pilihannya pula. Dan silakan ceritakan. Aku tuh kan nikah nih, umur pernikahan tuh sekarang udah 5 tahun, tapi berjalan normalnya itu hanya 1 tahun. 1 tahun pun kuranglah 11 bulan, karena ternyata Di awal, di 11 bulan di awal. Karena ternyata suami aku itu harus sakit. Pada awalnya itu mengalami kecelakaan ya. Sebenarnya ya dari mulai kecelakaan, tapi aku juga nggak tahu sih faktornya dari mana, karena setelah diingat-ingat ya memang ada beberapa gejala yang memang sebelum menikah tuh udah ketahuan gitu. Cuman maksudnya ini tuh ada sangkut pautnya atau enggak kayak gitu. Jadi tuh ceritanya aku tuh kan kita tuh kerja masing-masing, suami aku kerja, aku kerja. Terus kita bawa kendaraan masing-masing kan, itu suami aku bawa motor, aku juga bawa motor. Sampai ke usia kandungan aku tuh 7 bulan, lebih merhatiin lagi aja pas di rumah tuh. Oh iya, jalannya kok agak beda ya, agak miring. Kalau jalan di pinggir jalan tuh kan kalau kita ya lurus-lurus aja, kalau itu agak kayak semakin menengah. Jadi kan khawatir kena mobil atau motor. Terus sadar suami aku tuh, beliau itu nggak sadar kalau seperti itu ya, beliau ngerasanya sehat-sehat aja. Terus sampai di waktu beliau tuh mau kerja, beliau tuh lupa gitu kalau misalkan kuncinya di mana ya. Terus kayak yang pertama itu aku sadarnya tuh ada ucapan yang diulang-ulang beberapa kali kayak manggil ke aku kan, Dut, kunci di mana ya? Itu di atas lemari. Misalkan aku udah jawab gitu, terus yang suami akunya tuh yang nanya lagi per detik kemudian tuh nanya lagi, Dut, di mana ya kunci motor? Kan ditaruh di situ. Aku jawab lagi, terus nanya tuh yang diulang-ulang lebih dari 3 kali gitu. Terus dari lupa gitu, gejalanya tuh ya dari awalnya lupa, terus jalannya tuh nggak seimbang. Terus sampai tiba di waktunya tuh dia tuh pergi ke tempat kerja, terus pulangnya tuh naik damri. Aku tuh bingung, motor gimana? Padahal perginya pakai motor. Terus kebetulan itu tuh aku kan pulang kerja lewat, nemu suami lagi jalan kaki gitu di deket-deket terminal, karena dia naik damri kan. Terus aku tanya dong, motornya di mana? Ya di sana, soalnya kuncinya nggak ada katanya. Aku bingung dong, kok nggak ada, kok bisa? Terus dia nggak tahu katanya. Udah kayak gitu, aku cek kan, terus tiba-tiba aja keinget beliau tuh perginya pakai apa ya? Oh iya, pakai jaket. Terus aku cek di saku jaketnya tuh ada kuncinya, dan sampai hal yang kayak gitunya tuh lupa gitu. Jadi dari situ aku memutuskan buat mungkin suami aku tuh kecapean, mungkin kerjanya juga kan memang over ya. Kalau misalkannya pun jam 8 malam tuh emang udah boleh pulang, tapi teman beliau tuh masih sibuk, beliau suka bantuin teman-temannya sampai Karena asli sih orangnya baik banget. Aku pun adalah salah satu saksi hidup dengan kebaikannya. Waktu itu padahal kan belum nikah ya,
adikku ini belum nikah sama suaminya. Nah, mau ngajar berhubung belum tahu jalannya kemana, naik angkot apa. Adik ipar aku itu yang sangat-sangat baik itu rela nganterin, lalu ngejemput pulangnya. Padahal itu statusnya masih pacar adik, dan itu tuh bener-bener emang baik banget, orangnya tulus. Ya gitulah, karena mungkin orangnya tuh jiwa sosialnya tinggi, yang sepenilaian aku ya. Terus kayak itu nggak bisa lihat temennya sibuk, jadi suka bantuin sampai harusnya pulang jam 8 pulang jam 11, kadang jam 12, kadang jam 1. Pokoknya selesainya. Karena aku berpikir suami aku tuh ada sesuatu, jadi aku memutuskan buat ya udah, kalau misalkan pergi kerja itu yaudah naik damri aja, pulangnya aku yang jemput. Kondisi aku tuh lagi hamil 7 bulan. Terus ya udah. Akhirnya awalnya suaminya nolak, cuman aku jelaskan itu adalah kekhawatiran aku kan, karena pernah di satu waktu beliau itu pulang ke rumah dalam keadaan tangannya itu terluka karena kena pecahan gelas gitu atau gimana ya, karena gak seimbang jatuh, kena pecahan bawa piring gitu, karena pecahan piring di sini tuh luka ya, sampai ke IGD salah satu rumah sakit di Bandung. Terus pulangnya itu diantarin temennya dan kayak gitu. Terus jadi kan nggak bisa bawa motor ya. Terus akhirnya aku memutuskan ya udah pergi kerjanya naik itu aja, naik damri, pulangnya aku yang jemput. Aku jemput tuh aku biasanya keluar malam, cuman pas waktu itu tuh jadi ada kesempatan buat keluar malam, tahu malam tuh kayak gimana gitu. Jam 10, jam 11 aku nunggu di depan tempat kerjanya, mau hujan mau enggak aku tetap nunggu gitu. Maksudnya ya udah, aku pengen nunggu suami aku maksudnya biar aku memastikan bahwa beliau itu aman gitu. Terus kita pulang bareng-bareng. Terus dari situ tuh aku akhirnya memutuskan, kan udah 9 bulan juga, aku tuh semakin berat kan, bawa motornya tuh berat, bawa suami juga berat, terus akunya juga udah hampir mau HPL ya, hampir mau HPL. Jadi akhirnya perkiraan adalah resign aja, kata aku teh, kita istirahat dulu 2 tahun. Aku emang udah berpikir waktu teh kamu perlu istirahat. Dan sebetulnya resign itu karena ada sesuatu kan, bukan cuman inisiatif dari Eca-nya sendiri kan. Ya sebenarnya kan aku tuh suka aktif nanyain ke tempat kerjanya juga gimana di tempat kerja, maksudnya aku kan khawatirnya di tempat kerjanya pun gimana ya. Terus akhirnya ada salah satu supervisinya, itu supervisornya waktu itu kalau nggak salah nanya ngomong juga gitu. Pas aku nanya, yang ngomong yang jujur, ya kenapa kalau misalkan sakit jangan dulu masuk katanya. Soalnya di tempat kerjanya pun ya gitu, kayak yang memang sakit itu, soalnya memang gak seimbang gitu. Terus dari situ akhirnya aku juga gak mau kan, maksudnya kerja tapi tidak merugikan perusahaan tersebut. Terus akhirnya dengan sadar dirinya jadi ya udahlah kita resign aja, maksudnya jangan sampai merugikan orang lain kan. Kalau misalkan suatu saat udah fit lagi ya udah ayo kerja lagi, kalaupun nggak kerja lagi yuk kita usaha bareng-bareng kayak gitu. Soal rezeki mah aku percaya sih Allah yang ngatur, jadi yaudah jangan takut. Terus dengan berbagai macam pertimbangan, karena jujur bagi suami aku tuh pekerjaan harga dirinya tuh tinggi banget gitu. Maksudnya untuk seorang laki-laki kan pekerjaan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi bukan hanya sebatas nominal materi yang dihasilkan, karena sebenarnya kan kebanyakan laki-laki itu pas gajian yang dikasihin uangnya semua ke istri, tapi bukan si uangnya yang jadi pemikiran itu, tapi nih kerja itu suatu keharusan gitu buat seorang laki-laki. Dan walaupun uangnya mah nanti balik lagi ke istri gitu, tapi si kerjanya itu harus. Nah, yang aku tahu juga adik ipar aku itu termasuk yang gila kerja gitu ya. Sampai akhirnya ketika memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya itu dengan uang pensiun dan uang tabungan yang sudah terkumpul selama ini, maulah membuat suatu usaha ya. Membuat suatu usaha, tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kondisinya tuh tidak memungkinkan tuh kayak gimana sih? Jadi kan waktu itu setelah selesai resign tuh beberapa hari kemudian aku lahiran, pas banget. Langsung lahiran. Udah gitu setelah lahiran, 2 minggu setelah lahiran, terus kebetulan aku dijahitnya kan begitu banyak ya. Iya beneran, ini bukan setelah lahiran itu bukan dijahit sebenarnya mah. Kalau orang lain kan dijahit, berapa jahitan abis lahiran? 2, 3, 4. Ini mah bukan dijahit, ini mah diobras. Kenapa diobras? Sampai banyak banget sih, 50 lebih juga kayaknya kayak gitu ya kan. Sampai dia yang lahiran, aku yang ngejoprak, aku yang lulus.
saking bingungnya berapa jahitan karena memang lebih dari 50 jahitan dan lama banget. Karena itu memang tidak alami, karena memang di proses lahirannya itu digunting karena dia kebingungan cara ngedan ngeluarin bayi itu gimana.